terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kembali lagi dengan saya, Sandy. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang cerita horor, yaitu mendengar bunyi kerincing gelang kaki jam 2 pagi, yaitu hantu nenek jelmaan datang tagih warisan. Saudara neneknya menyimpan dendam karena memperebutkan harta warisan, hingga kirimkan hantu jelmaan untuk menagih warisan. Tinggal di kota besar dengan banyak tuntutan terkadang membuat lelah. Tak heran jika kehidupan di desa yang damai dan asri kerap diridungkan oleh para perantau. Hal yang sama juga dialami, yaitu sebut saja namanya Atirah. Ia menyambut gembira ajakan seorang teman yang memintanya untuk menemani pulang ke desa neneknya. Gadis itu sangat senang lantaran sudah lama tidak merasakan suasana dan keindahan desa. Namun entah kenapa, dalam perjalanan menuju Perlis, kampung sahabatnya itu, hati Atirah mendadak gelisah. Namun ia memilih diam karena tidak mau ikut terbawa dengan suasana perasaannya. Sesampainya di tempat tujuan, Atirah awalnya dibuat takjub oleh keindahan desa yang hijau dan tenang. Namun rasa tidak nyaman kembali menyeruak begitu melihat area rumah nenek Salwa, yaitu sahabatnya Atirah. Rumah berbahan papan yang sudah reot dan usang tampak menurunkan rasa semangatnya. Tidak hanya itu, rumah yang ternyata terletak persis di depan perkebunan sawit, terpisah dari tetangga, tampak seolah menyeramkan. Rumah tetangga jauh, daerahnya cukup sepi, perasaan tenang yang kuharapkan berubah menjadi ngeri. Saat malam hari, sangat gelap dan juga sunyi. Bahkan lampu jalan pun tidak berfungsi, membuat suasananya agak seram. Malam pun menghampiri, seolah menyadari wajah Atirah yang resah. Salwa tiba-tiba bercerita tentang tingkah segelintir warga kampung neneknya itu. Menurut Salwa, sebagian orang di desa itu suka melakukan syirik, seperti menyimpan pusaka dan memelihara jin. Bahkan menurut Salwa, neneknya juga sering menerima gangguan. Namun, neneknya sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Karena itu Salwa meminta Atirah untuk tidak merasa takut atau khawatir jika mendengar dan melihat sesuatu. Saat itu, jika mengikutkan kata hati, aku benar-benar menyesal ikut dia pulang ke kampungnya. Ceritanya malah membuatku tidak dapat tidur, kata Atirah. Benar saja, sekira pukul 2 pagi, Atirah tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Dia pun memberanikan diri untuk ke kamar mandi di depan kamar, tepat dia dan Salwa tidur. Pada awalnya Atirah ingin membangunkan Salwa, tetapi tidak sampai hati melihat sahabatnya itu sudah tidur dengan nyenyak. Ketika keluar kamar mandi, aku terkejut melihat seorang wanita tua tiba-tiba muncul di depanku. Nenek itu mengerutkan keningnya sambil menarik rambutnya sendiri. Mulutnya berulang kali menyebut tentang kematian. Dia juga menyebut tentang warisan tanah dan harta benda yang aku sendiri tidak mengerti, kata Atirah. Tanpa pikir panjang, Atirah berlari ke kamar dan membangunkan Salwa yang juga ikut kaget dengan apa yang ada di depannya. Belum reda ketakutan yang dirasakan Atirah dan Salwa. Makhluk itu menghilang sebelum kedua gadis itu mendengar bunyi kerincing gelang kaki dan cakaran di dinding. Atirah yang menggigil karena ketakutan mendengar suara kerincing itu, kemudian berteriak sekuat tenaga. Yang mengejutkannya, makhluk itu muncul kembali tepat di depan wajahnya. Di tengah kami berpelukan karena takut menatap wajah nenek tua yang jahat itu. Tiba-tiba Salwa muntah darah sebelum pingsan. Untung ada seorang paman yang tinggal bersama neneknya di rumah itu.
Dia langsung pergi panggil Pak Ustadz dan datang membantu, kata Atirah. Sembari menunggu kedatangan sang Ustadz, makhluk itu hinggap di tiang rumah sambil memandang ke tempat arah dirinya dan juga Salwa. Namun ketika makhluk itu melihat Ustadz datang ke rumah, ia berteriak sebelum menghilang di kegelapan. Padahal Ustadz itu tidak berbuat apa-apa. Katanya sudah beberapa kali Ustadz datang untuk memulihkan keadaan, tetapi tidak berhasil. Mungkin juga karena makhluk itu selalu melarikan diri. Tapi untungnya ada Ustadz yang segera memeriksa keadaan Salwa yang sedang pingsan. Usai kejadian, Salwa kemudian bercerita bahwa yang dilihat Atirah pada malam kejadian itu adalah jelmaan saudara neneknya. Yang ternyata selama ini saudara neneknya menyimpan dendam karena memperebutkan harta warisan. Meski sudah mendapatkan bagiannya, saudara neneknya tetap tidak puas. Ia terus mengganggu nenek Salwa dan keluarga hingga saat ini. Salwa menambahkan, saudara neneknya itu sangat suka memakai gelang kaki dan juga tinggal sendirian di desa yang sama. Warga desa juga tahu tentang sikap saudara nenek yang suka berbuat syirik hingga banyak yang menjauhinya, pungkas Salwa. Cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.